Oke teman-teman, jadi di dunia digital yang sekarang, di era digital sekarang itu semuanya harus serba tampilan visual itu harus menarik. Nah, salah satunya adalah memberikan dengan video. Video itu salah satu engagement yang bisa paling tinggi di antara sosial media sekarang. Dan bersyukurnya kita di era sekarang ini, HP itu udah bisa banget untuk bikin video yang canggih, yang keren. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya bakal membahas mengenai rahasia-rahasia bikin video modal HP aja. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke step by step untuk syuting video properti. Oke, jadi sebelum masuk ke step by step, saya bahas dulu tentang dasar dari video. Video itu adalah sebuah media kita untuk bercerita melalui audiovisual. Nah, banyak orang itu sering miss di hal ini. Mereka cenderung melewatkan bagian bercerita atau storytelling. Nah, teman-teman agent di sini perlu ingat bahwa dengan video itu kita sedang storytelling. Kita di sini posisinya sebagai seorang storyteller. Hal ini juga yang akan membedakan mana video yang kelihatannya profesional dan mana video yang kesannya biasa-biasa aja. Karena teman-teman pasti pernah kan kadang ketika melihat video itu kesannya kok kayak kosong banget, terus nggak dapat pesan apa-apa. Nah, kita nggak mau bikin video yang seperti itu. Meskipun ini video properti, kita mau ini menyampaikan sesuatu. Nah, salah satu yang bisa disampaikan kalau dari pengalaman saya di video properti itu adalah mungkin antara properti itu adalah minimalis atau properti itu sungguh mewah. Nah, teman-teman bisa tonjolkan salah satu sisi ini terlebih dahulu. Misal dari properti yang teman-teman mau bikin videonya itu kira-kira apa sih hal yang paling menonjol. Nah, teman-teman harus tahu hal itu terlebih dahulu, baru kita bisa masuk ke pembuatan videonya. Ini adalah step pertama, yang paling pertama yang harus kita lakukan sebelum mulai merecord sebuah video, yaitu adalah menentukan aspek rasio. Jadi sebenarnya apa itu aspek rasio? Aspek rasio itu adalah ukuran frame yang bakalan kita gunakan untuk ekspor video kita nantinya. Nah, contohnya itu di sini, teman-teman, di angka-angka di kanan ini 1920 kali 1080. Ini adalah resolusinya. Jadi aspek rasionya ini adalah 16:9. Terus ini ada aspek rasio 1:1 di sini, 1440 kali 1440. Ini biasanya umum digunakan di sosial media Instagram, aspek rasio 1:1. Jadi teman-teman bisa pilih di sini, di HP-nya, kira-kira setting aspek rasionya mau di angka berapa. Saran saya, teman-teman agent di sini gunakan aja aspek rasio yang 16:9 atau di 1920 kali 1080 ini, teman-teman. Nah, kira-kira caranya seperti ini. Yuk, boleh sambil dipraktekin di HP-nya. Pertama, teman-teman buka ke settings di ujung kanan atas biasanya. Terus bakalan muncul yang namanya video size atau mungkin di HP-HP tertentu adalah video resolution. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja salah satu, pilih yang mana, antara HD atau Full HD. Nah, saran saya teman-teman untuk resolusinya, pilih yang kualitas paling oke. Standarnya udah di Full HD, itu untuk menghasilkan gambar yang lebih jernih. Oke, next. Ini perlu diperhatikan teman-teman, untuk mode apa yang bakalan kita gunakan di HP. Jadi, screenshot di sini itu adalah mode-mode yang ada di HP, kurang lebih seperti ini. Biasanya ketika kita baru membuka kamera, itu bakalan langsung diarahkan ke mode auto. Nah, tapi kita di sini nggak mau pakai mode auto. Kita mau menggunakan mode pro. Sebelum saya masuk ke kenapa, saya bahas dulu apa itu bedanya mode auto dan mode pro. Kalau di mode auto, segala pengaturan mulai dari shutter speed, ISO, untuk exposure itu adalah terang gelapnya dari gambar kita, itu diatur secara otomatis oleh HP-nya. Sedangkan kalau pakai mode Pro, kita sendiri yang bisa mengatur untuk mau seperti apa gerakannya, motion-nya, kira-kira mau keterangannya seberapa, itu kita sendiri yang mengatur. Di sisi lain, hal ini itu punya keuntungan. Kalau di video, kita harus menggunakan mode Pro ini, untungnya lebih banyak. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Ini kalau menggunakan mode auto, warna putihnya ini berubah-ubah secara sendirinya. Sedangkan kalau kita pakai mode Pro seperti ini,
ketika masuk tetap gelap. Nah, ini ada sebuah teori di videografi itu tentang continuity. Itu adalah kesamaan antara shot pertama dengan shot kedua. Yang paling kelihatan itu adalah pada cahaya biasanya. Jadi oleh karena itu, kita harus menggunakan mode Pro dalam video, karena kalau mode auto itu cahayanya bisa berubah-ubah. Nah, contohnya seperti di sini. Teman-teman bisa lihat di sini, ketika pertama saya masukkan di frame pertama sini, ini kondisinya kan gelap seharusnya. Terus ketika kita berpindah ke kondisi yang lebih terang, tiba-tiba banyak putih-putih ini langsung di sini. Ini kondisi yang disebut dengan overexposure, atau terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam lensa dari kamera kita. Nah, dalam mode auto itu sering banget terjadi hal seperti ini. Sedangkan dalam video, kita itu nggak mau hal seperti ini itu terjadi. Oleh karena itu, kita gunakanlah mode Pro. Kalau pada mode Pro, teman-teman bisa lihat di sini, ini dari kondisi yang terang di luar. Ketika saya geser masuk ke dalam rumah, bakalan gelap. Nah, hal seperti ini itu bakalan membuat video kita terlihat lebih stabil dan lebih profesional di mata penonton. Oke, selanjutnya adalah tentang teknik gimana sih caranya kita memegang kamera atau HP yang benar saat syuting video. Nah, ini tips yang sangat sering saya gunakan, yaitu kita cukup menempelkan siku kita ke daerah tubuh kita, daerah dada atau perut sini, seperti di video ini. Nah, ketika kita menempelkan ke daerah siku, itu akan mengurangi getaran. Seperti gambar yang naik turun itu bakalan kekurangi, teman-teman. Karena ada sebuah getaran di tubuh kita itu yang tidak bisa kita hilangkan. Mau sebagaimanapun kita berlatih, itu adalah berasal dari detakan jantung kita. Oleh karena itu, di setiap video pasti ada shaky-nya. Nah, untuk mengurangi itu, kita harus menggunakan teknik ini. Menempelkan siku kita ke tubuh. Yuk, mungkin teman-teman boleh sambil dipraktekkan, boleh ambil HP-nya, lalu dipegang seperti ini, lalu sikunya ditempelkan ke tubuh. Nah, ketika video, pertahankan posisi seperti ini ya teman-teman, untuk bisa mendapatkan gambar yang jauh lebih stabil. Jadi kita tinggal gerakin aja, kanan-kiri kayak gini teman-teman. Nah, lalu kita juga perlu memperhatikan angle yang digunakan. Untuk video properti ini, ada dua angle yang menurut saya paling maksimal untuk digunakan. Yaitu ada angle eye level dan ada waist angle. Nah, apa bedanya? Kalau eye level itu seperti namanya, itu adalah angle yang setara dengan wajah kita, atau setara dengan mata kita. Contohnya seperti gambar yang berada di kiri ini. Ini adalah eye level. Sedangkan untuk waist angle itu adalah angle yang digunakan kamera ini dari pandangan pinggul kita atau waist kita, dari daerah segitu. Nah, contohnya seperti yang digambar di kanan ini. Kenapa sih kok cocok untuk menggunakan kedua angle ini dalam video properti? Karena untuk eye level itu akan merepresentasikan apa sih yang dilihat oleh si penonton itu. Penonton di sini kita artikan sebagai customer, calon customer kita, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita menggunakan eye level ini agar merepresentasikan, oh begini cara seorang customer masuk ke dalam rumah, dia itu akan melihat dengan sudut pandang yang seperti itu, dengan eye level ini. Oleh karena itu kita bisa gunakan sudut pandang eye level ini. Lalu untuk waist angle ini, kalau diperhatikan dengan eye level itu bedanya nggak terlalu signifikan. Tapi menggunakan waist angle ini akan membuat gambar itu terlihat jauh lebih luas. Lokasi aslinya itu bakalan terlihat jauh lebih luas. Cocok untuk digunakan di tempat-tempat yang secara jarak itu agak kecil, tapi kita mau memperlihatkan lokasi tersebut lebih luas, sehingga kita gunakanlah yang namanya waist angle. Nah, kalau diperhatikan ya teman-teman Iden di sini, untuk shot yang di kanan dengan yang di kiri ini, secara asli, itu pasti kita bisa tahu kalau ini lebih luas yang lokasi yang di kiri kan. Tapi ketika si shot di kanan ini menggunakan waist angle, dia itu kesannya bisa menjadi tetap lebih luas dan terlihat lebih luas daripada shot yang di kiri ini dengan
kita menggunakan perbandingan aspek ratio atau frame yang sama. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa manfaatkan kedua angle ini ya untuk membuat sebuah video properti itu. Bisa menggunakan eye level atau menggunakan yang namanya waist angle. Ini disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman agent di sini. Ingin menggambarkan rumahnya itu seperti apa. Nah, lalu kita masuk ke pergerakan kamera. Hal ini juga cukup penting. Pergerakan kamera yang paling umum dilakukan dan paling cocok untuk video properti itu adalah pergerakan track-in. Track-in itu adalah gimana cara kita menggerakkan kamera kita ini ke arah depan. Jadi pergerakannya cukup kita mendorong atau push ke depan gini, teman-teman. Nah, saya ada contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi shot track-in itu ketika kita push ke depan gini, seperti pada bagian awal ini. Tadi bagian terakhir itu kurang termasuk. Nah, ini shot push ke dalam kan. Nah, teknik ini itu sangat cocok untuk digunakan pada video-video properti. Mengapa? Karena kembali lagi di video properti ini kita ingin merepresentasikan apa sih yang dilihat oleh calon pembeli kita, calon customer kita. Nah, oleh karena itu dengan shot track ini akan melambangkan gimana posisi seorang customer itu ketika memasuki properti atau listing tersebut, teman-teman. Oleh karena itu kita harus sering-sering menggunakan shot track ini. Boleh mungkin ditambahkan shot kebalikannya atau yang dikenal dengan istilah track out pada seperti shot di belakang ini. Nah, kalau shot-shot yang seperti ini itu lebih cocok untuk sebagai penutupan video. Oleh karena itu, ini juga ditaruh pada akhir dari video kan. Nah, antara track in dan track out itu sangat umum banget untuk digunakan pada movement-movement kamera untuk video properti, teman-teman. Jadi, teman-teman boleh kombinasikan antara kedua pergerakan ini. Nah, caranya gimana biar menghasilkan yang smooth? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, begini teman-teman. Kita udah belajar teknik memegang dengan siku, terus kita juga udah belajar bahwa shot track in itu adalah sebuah shot yang memang sering banget digunakan pada video properti. Oleh karena itu, sekarang kita harus belajar juga gimana sih caranya mengeksekusi ini biar hasilnya bisa smooth. Yuk teman-teman, boleh diambil HP-nya lagi, boleh dicoba dipraktekkan. Kita tempelkan dulu pertama sikunya ke tubuh. Terus tips yang di sini itu adalah dengan menggunakan badan kita. Ikutin aja pergerakannya ke depan seperti ini. Ke depan seperti ini, teman-teman. Jadi diikutin aja flow-nya. Kita nggak perlu memanfaatkan kaki kita nggak perlu gerakin kaki kita. Karena kalau kita gerakin kaki kita, itu kecenderungan bakal naik turun seperti ini footage-nya. Oleh karena itu, kita gunakan aja tubuh kita. Jadi seperti kita push, dorong ke depan. Diikutin aja. Nah, kalau berdiri kira-kira seperti ini posisinya. Nah, jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak apa-apa. Kurang lebih jarak untuk shot track ini antara 30-60, karena kita di sini pure menggunakan tangan aja, handheld. Jadi bakalan susah kalau kita bergerak sejauh seperti yang di video-video, contoh di video sebelum tadi. Nah, kalau teman-teman masih terpaksa harus menggunakan kaki nih, gimana? Untuk jalan. Jadi teman-teman ketika mau shot seperti ini untuk jalan, pastikan kaki teman-teman itu lututnya itu sedikit tertekuk ya teman-teman. Nah, nanti jalannya itu step by step, kecil-kecil, step-step, langkah-langkah kecil atau dikenal dengan istilah ninja step. Nah, pastikan untuk selalu tertekuk sepanjang shot itu. Jadi tempelkan siku ke tubuh, habis itu kakinya agak ditekuk sedikit, baru kita gunakan tubuh juga, menggunakan flow-nya yang smooth aja, yang santai, ikutin dengan arah pergerakan tubuh kita. Jadi dengan cara seperti itu akan membuat movement-movement kita itu akan menjadi jauh lebih smooth. Dan yang terakhir teman-teman, ketika kita sudah berada di lokasi, pastikan teman-teman itu mengambil berbagai macam jenis shot. Maksudnya shot di sini adalah dari angle, dari pergerakan, dari ukuran shotnya itu diambil berbagai macam jenis shotnya. Nah, pertama saya mau bahas ukuran karena pada sebelumnya saya belum sempat membahas mengenai ukuran shot. Jadi ukuran shot itu secara teori itu banyak banget. Ada wide atau angle luas, terus ada mungkin teman-teman pernah tahu dengan istilah close up. Ada sebenarnya masih banyak lagi, ada medium shot, medium close up, dan masih banyak lagi.
Nah, tapi teman-teman, untuk video property, untuk video listing, sebaiknya teman-teman gunakan aja angle wide. Karena dengan angle wide ini kita bisa menunjukkan sisi keluasnya dari rumah tersebut atau dari properti tersebut. Boleh sekali-sekali ambil shot close up. Shot close up itu untuk misalnya ingin menonjolkan beberapa ornamen-ornamen detail dalam rumah itu. Misal ingin menonjolkan ada lampu yang menarik. Nah, boleh ditonjolkan di sisi tersebut dengan shot close up. Tapi umumnya biasanya 80%-nya akan tetap menggunakan shot wide. Nah, teman-teman juga nggak perlu ragu untuk mencoba untuk mengambil berbagai macam jenis shot, karena itu akan memudahkan kita di sesi editing nantinya. Contohnya di sini ketika teman-teman mau melakukan shot pada video properti di ruang tamu, untuk lokasi ruang tamu. Kita ambil contoh ruang tamu. Teman-teman di sini bingung, pertama kali pasti bingung. Gimana sih cara mengambil shotnya, mau menggunakan angle eye level atau waist angle. Nah, ketika teman-teman bingung seperti ini, ambil aja dua-duanya shotnya. Dengan posisi yang sama, gunakanlah eye level, lalu gunakanlah waist angle. Dua shot diambil dalam waktu yang sama. Nah, setelah shot pertama, teman-teman bisa lakukan shot yang kedua. Dengan begini akan memudahkan kita untuk proses editing nantinya. Jadi kita memiliki banyak footage, banyak cadangan rekaman itu untuk kita edit nantinya. Jadi kita nggak pusing waktu di editing, teman-teman. Mungkin habis ini teman-teman boleh langsung praktekkan